Oke, ini ada sekitar 30 orang ya pesertanya. Ya, sekalian kita presensi dulu. Oke. Oke, ini pertemuan keempat untuk mata kuliah farmasi fisika semester 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem DAPAR. Berarti tamborin Riva. Boleh di mute dulu yang lainnya. Ya Allah. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putriana Rahmawati. Kalian bisa panggil saya Putri. Saya S1 dan S2 dari Institut Teknologi Bandung. Saat ini mengajar di Politeknik Meta Industri dan Universitas Harapan Bangsa untuk beberapa mata kuliah, salah satunya farmasi fisika. Sebelumnya saya bekerja di PT Dexa Medica sebagai formulator scientist development. Oke, untuk buffer system ini pertemuan keempat setelah Bu Desi kan ya. Jadi masuk ke dalam bahan materi UTS. Oke, sebelumnya buffer atau sistem DAPAR, ada yang mau jawab apa sih kegunaan dari sistem DAPAR ini? Silakan. Ada yang mau jawab? Silakan. Ika Rahayu hadir? Hadir, Bu. Oke. Pernah dengar larutan DAPAR? Yang lain ada yang mau membantu? Larutan penyangga, Bu. Larutan penyangga. Oke, Linda, apa fungsinya larutan penyangga? Dia menyangga apa? Untuk mempertahankan tingkat keasaman dari larutan tersebut. Oke, mempertahankan tingkat keasaman atau pH ya. Oke, benar. Jadi fungsi dari larutan penyangga adalah mempertahankan pH dari sediaan ketika dilakukan penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Komponen dari DAPAR itu sendiri biasanya terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya ataupun kebalikan. Basa lemah dan asam konjugatnya. Contohnya di sini ada ion asetat yang merupakan hasil disosiasi dari asam asetat ditambahkan dengan asam. Nanti di dalam air dia akan berkesinambungan membentuk asam asetat dan H2O. Nah, ketika ditambahkan sedikit basa, OH-, misal OH-nya dari NaOH atau dari KOH, asam asetat ini akan bereaksi dengan OH- ini membentuk H2O dan asetik dalam bentuk ionik. Nah, proses ini yang membantu sediaan mempertahankan pH-nya karena pengaruh dari OH-nya ini diredam dengan adanya sistem DAPAR. Oke. Nah,
Bagaimana proses untuk pemilihan dapar? Jadi dapar itu macam-macam kan ya. Sama halnya kayak pewarna, perasa, kan banyak jenisnya. Bagaimana cara kita memilih dapar mana yang sesuai? Pertama, pastikan bahwa daparnya itu tidak berinteraksi dengan komponen sediaan kita. Ataupun kalau misalnya berinteraksi, usahakan konsentrasinya sekecil mungkin, sehingga konsentrasinya itu kecil. Interaksinya kecil. Kemudian sesuaikan dengan pH larutan. Jadi pH larutan sediaan kita itu kan sangat tergantung dari stabilitas zat aktif dan juga kelarutannya. Misalnya stabilitas bahan aktif esetimib misal stabil hanya di pH 4 sampai 6. Berarti kita membuat pH larutannya 5 misalnya. Agar dia ketika bergeser sedikit itu tidak keluar dari rentang pH stabilitasnya tadi 4 sampai 6. Kemudian kelarutan, karena kelarutan itu sangat dipengaruhi oleh pH. Ketika sudah memilih pH larutan, kita pilih daparnya. Dapar mana yang dapat bekerja pada pH larutan tersebut. Nanti kita lihat range-nya. Kemudian unstable. Maximum chemical stability of active ingredient. Jadi sebisa mungkin membentuk sistem yang sistemnya itu stabil untuk zat aktifnya. Kemudian ketentuannya, kapasitas dapar untuk oral atau topikal itu lebih besar dibandingkan kapasitas dapar untuk sediaan parenteral atau optalmik. Oral dan topikal itu bisa lebih dari 0,5, sedangkan kalau optalmik itu biasanya kapasitas daparnya 0,01. Sebisa mungkin dia inert, tapi larutan dapar ini memiliki toksisitas yang berbeda ketika dia misalnya digunakan untuk oral, parenteral, ataupun topikal. Excipient yang digunakan sebisa mungkin stabil di pH formulanya. Untuk yang data toksisitas ini kalian bisa cari dari data LD50 ya, misalnya LD50 untuk oral, parenteral, dan topikal. Itu biasanya jumlahnya berbeda. Nah, rentang efektivitas dapar tergantung dari pH-nya. Jadi ini ketika misalnya kalian akan membuat larutan dengan pH 4, kalian bisa menggunakan beberapa dapar, misalnya glukonik, gliserik, dan seterusnya. Kalau misalnya pH-nya 7, berarti dapar yang bisa digunakan biasanya fosforik, Ta, karbonik. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini, fosforik itu memiliki beberapa rentang efektivitas. Ada yang 1-3, kemudian 6-7, dan 9-10. 11-12. Ini tuh bergantung dari bentuk garamnya. Bisa dilihat di sini, dapar fosfat itu dia memiliki beberapa bentuk. Ada asam fosfat H3PO4, kemudian ada sodium fosfat NaH2PO4, Na2HPO4, dan ada Na3PO4. Nah, dia memiliki nilai pKa yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat larutan pH 7,4 dan menggunakan dapar fosfat, berarti pilih pKa yang sedekat mungkin. 7,4 berarti lebih dekatnya ke 7,21 kan. Nah, ketika kalian sudah memilih pKa, berarti komponen dapar yang kalian gunakan adalah NaH2PO4 dan Na2HPO4. Begitu pula ketika misalnya kalian akan membuat larutan dengan pH 4, berarti gunakan pKa 2,21. Maka komponen daparnya adalah H3PO4 dan NaH2PO4. Ini juga ada buffer citrik yang memiliki beberapa nilai pKa.
Cara bacanya kurang lebih sama seperti yang fosfat tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Cukup paham? Oke. Persamaan dapar itu mengikuti persamaan Henderson-Hasselbalch, di mana nilai pH sama dengan pKa ditambah log garam per asamnya. Kalau misalnya yang di sini garamnya berarti Na2PO4, asamnya H3PO4. Nilai pKa diketahui, nilai pH tergantung dari pH larutan yang akan kita buat. Kita lihat nanti di latihan soal ya. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pH dari larutan dapar. Pertama adalah adanya penambahan garam yang sifatnya netral. Nah, penambahan garam yang sifatnya netral itu walaupun dia tidak mempengaruhi, maksudnya tidak melepaskan H+ atau OH-, tapi dia mampu mengubah kekuatan ionik yang ada di dalam larutan dapar. Kemudian adanya pengenceran. Nah, ketika larutan dapar itu diencerkan, dia bisa berubah pH-nya ataupun kapasitasnya karena air itu dapat berperan sebagai asam atau basa lemah. Dan yang terakhir adalah suhu. Nah, jadi ada suatu parameter namanya koefisiensi temperatur dari pH atau biasa disebut dengan KW. Temperatur itu bisa mempengaruhi pH dari suatu sediaan dapar. Nah, kemudian ada istilah kapasitas dapar. Jadi kalau daparnya itu sendiri berarti tadi kan komponennya dan fungsinya sudah dijelaskan. Kalau kapasitas dapar itu merupakan suatu kemampuan dari dapar, dari komponen dapar untuk mengcounteract, jadi untuk menahan perubahan pH dari suatu larutan ketika ditambahkan basa kuat ataupun asam kuat atau agen lain yang cenderung mengubah konsentrasi ion hidrogen. Kapasitas dapar, nama lainnya ada buffer efisiensi, buffer index, buffer value. Kemudian secara teknikal, kapasitas dapar itu bernilai 1 ketika 1 gram ekivalensi basa atau asam kuat ditambahkan ke dalam 1 liter larutan dapar dan dihasilkan 1 unit pH. Jadi kalau misalnya kalian punya dapar pH-nya 7, larutan daparnya 1 liter, terus kalian masukkan 1 gram KOH, pH-nya dari 7 berubah jadi 8. Nah, berarti kapasitas dapar sistem dapar kalian itu adalah 1 nilainya. Ini persamaannya, kapasitas dapar sama dengan 2,3 kali konsentrasi. Konsentrasi di sini adalah konsentrasi asam ditambah garamnya. Di sini konsentrasi asam dikali konsentrasi H+, dibagi konsentrasi asam ditambah konsentrasi H+, dikuadratkan. Nah, dapar ini sering kita jumpai di sediaan farmasi, terutama untuk yang parenteral atau optalmik, karena dia perlu disesuaikan dengan pH jaringan tubuh. Selain di sediaan farmasi, dapar ini juga banyak kita temukan di sistem biologikal kita. Jadi di dalam darah, di dalam cairan lakrimal, urin, itu ada sistem dapar. Kenapa ada sistem dapar? Karena fungsi dari tubuh kita itu sangat sensitif kerjanya atau pH optimumnya itu tertentu.
Misalnya darah kita itu pH-nya sekitar 7,4. Titik terendah dan tertingginya 6,9 sampai 7,8. Ini cukup sempit kan ya. Ketika misalnya pH-nya di bawah itu atau di atas 7,8, beberapa fungsi fisiologis bisa terganggu. Oke. Dapar di plasma, dapar di dalam darah ini pertama adanya di plasma. Jadi kalau misalnya darah disentrifuse nanti akan terbagi dua kan ya, platelet ataupun komponen solid lain dan plasma yang cairan berwarna kuning. Nah di plasmanya itu dia mengandung dapar asam karbonat, bikarbonat dan asid alkali sodium salt dari fosforik acid. Jadi yang tadi ya. Nah, sistem dapar ini ada di dalam tubuh kita. Komponennya ini ya. NaH2PO4 dan Na2HPO4. Kemudian plasma protein itu sendiri dapat berfungsi sebagai asam di dalam darah. Jadi ketika misalnya ada komponen basa yang masuk ke dalam tubuh kita, dia bisa ditahan perubahan pH darahnya karena adanya si plasma protein ini yang berfungsi sebagai asam. Kemudian di dalam eritrosit sendiri ada sistem hemoksiglobin dan oksihemoglobin dan juga asid alkali potasium salt dari fosforik acid. Jadi K ya. Kalau di sini Na, di sini K. Berarti ininya 3PO4, K H2PO4, K2HPO4 dan K3PO4. Ini persamaan ini kurang lebih hanya menggambarkan berapa sih perbandingan antara konsentrasi asam dan garam karbonat di dalam darah sehingga membentuk pH 7,4 dengan kapasitas dapar untuk mempertahankan pH segini, yaitu 20:1. Jadi perbandingan antara konsentrasi asam dan garamnya itu 20:1 molar di dalam tubuh kita. Selain di darah, ada di jaringan lakrimal. Di jaringan lakrimal itu pH-nya 7,4, kemudian rentang pH-nya 7-8. Kenapa kita bisa tahu di jaringan lakrimal itu? Sebentar. Kenapa kita bisa tahu di jaringan lakrimal itu ada sistem dapar? Karena ketika dia dilakukan pengenceran 1:15, tidak terjadi perubahan pH. Ketika perbandingannya lebih dari 15, baru ada perubahan pH dari lacrimal fluid. Kemudian ada juga sistem dapar di urin. pH urin itu antara 4,5 sampai 7,8. Ketika pH-nya itu sangat asam, itu menunjukkan adanya ion H+ yang dikeluarkan oleh ginjal. Oke, boleh tolong di-mute, Vika. Sorry ya, saya mute. Kemudian ketika pH-nya di 7,4, ion H+ itu dia akan ditahan oleh ginjal dalam rangka untuk menurunkan pH-nya sehingga masuk ke dalam rentang pH normal kembali. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, untuk sediaan farmasi biasanya di dalam larutan optalmik ataupun parenteral. Tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa optalmik atau parenteral itu sebisa mungkin pH-nya sesuai dengan pH jaringan agar dia tidak menimbulkan
iritasi. Kemudian digunakan juga untuk sediaan yang memiliki stabilitas API dalam rentang pH yang sempit. Misalnya pilokarbin HCl, misal rentang stabilitanya antara 5 sampai 4. Berarti kita buat pH larutannya 4,5, kemudian diberikan dapar dengan kapasitas 0,5 misalnya, agar perubahan pH-nya 4,5 plus minus 0,5. Kemudian ada stabilitas dari dosage form-nya, dari sediaannya. Contohnya, misal untuk sistem gel. Gel yang menggunakan gelling agent berupa polimer sensitif pH, misalnya karbomer. Karbomer itu dia butuh di-adjust oleh TEA, triethanol amin, sampai pH basa, mungkin sekitar 8 rasanya. Nah, ketika pH-nya itu turun atau naik, sistem gelnya itu bisa pecah. Jadi viskositasnya bisa turun atau bahkan bisa terjadi pengendapan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Christopher hadir? Cek. Apakah masih mendengarkan, Christopher? Sophie Dwi? Cek Linda terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Oke. Faradila hadir? Hadir, Bu. Oke. Boleh tolong jelaskan sistem dapar ini kita gunakan dalam sediaan ketika dalam kondisi seperti apa? Salah satunya saja. Ada yang mau membantu? Silakan. Ada yang mau menjawab?
Ada yang kurang jelas? Oke, silahkan. Selain Linda, ada yang mau menjawab? Ibu permisi, izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Kalau untuk urin itu pH normalnya itu berapa ya, Bu? pH normalnya sekitar 5. Oke. Oke, kalau nggak ada yang menjawab, kita lanjutkan dulu. Kita masuk ke larutan isotonis. Oke, bentar lagi. Tanya habis. Oke, pengertian dari isotonis itu sendiri merupakan iso itu artinya sama ya. Tonisitas itu maksudnya adalah tekanan osmotik. Jadi sediaan kita itu sebisa mungkin bersifat isotonis atau sama tekanan osmotiknya dengan cairan tubuh kita, terutama untuk sediaan-sediaan yang langsung masuk ke jaringan tubuh seperti tetes mata atau parenteral. Tahu sediaan itu isotonis atau tidak, biasanya dilihat dari tidak adanya penggembungan ataupun kontraksi dari jaringan ketika berkontak dengan sediaan. Biasanya ditujukan untuk sediaan yang kontak dengan mata, nasal tract, ini maksudnya ya, darah, ataupun jaringan lain.